Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sensasi, Senin Santai Sosialisasi. Perkenalkan, nama saya Dea Simandasari dari tim AOC Balai POM di Batam. Pada video perdana ini, tim AOC Balai POM di Batam akan mengangkat tema Tolak gratifikasi dalam rangka Balai POM Batam menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, kita akan ngulik sedikit nih. Apakah pegawai Balai POM di Batam udah pada tahu belum ya tentang apa itu tolak gratifikasi di lingkungan Balai POM di Batam? Yuk kita kepoin yuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Pak, mau nanya-nanya boleh ya? Boleh. Pak, tahu nggak sih apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian hadiah dari pihak manapun dengan maksud dan tujuan tertentu. Wah, keren nih Bapak nih. Pernah nggak sih Pak nerima gratifikasi? Tidak pernah. Sama sekali? Sama Wah, sekali tidak keren pernah. sekali Badan POM ini ya. Apa yang Bapak lakukan jika Bapak menerima gratifikasi? Saya tolak dengan Oke. tegas. Siap, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Didi. Halo Mbak Desi, selamat siang. Mas, bincang-bincang dikit boleh ya? Boleh. Mas tahu nggak sih apa itu gratifikasi? Untuk contoh gratifikasi sendiri itu ketika ada pihak luar memberikan hadiah atau bingkisan untuk kita, untuk orang Balai POM, untuk maksud atau tujuan tertentu seperti itu. Oke, pernah nggak sih Mas menerima gratifikasi? Sejauh ini tidak ada dan saya yakin masyarakat Batam juga tidak akan pernah melakukan hal tersebut sih seperti itu. Oke, terus kalau seandainya nih menerima gratifikasi, apa yang Mas Didi lakukan? Yang pasti saya akan menolak dengan tegas dan saya akan melakukan 3 hal, yaitu lihat, lawan, dan laporkan untuk menuju Balai POM Batam, WBK, dan WBBM seperti itu sih. Oke, PBK WBBM itu apa sih Mas? WBK itu adalah wilayah bebas korupsi dan WBBM adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke, thank you Mas Didi. Sama-sama Mbak Desi. Selamat siang. Selamat siang. Hai Sobat Sensasi. Dari beberapa cuplikan video tadi, ternyata para pegawai Balai POM di Batam sudah pada tahu apa itu gratifikasi dan mereka secara tegas menolak gratifikasi dengan tujuan mewujudkan Balai POM di Batam menjadi salah satu instansi pemerintahan yang bersih. Untuk lebih jelasnya nih Sobat, kita telah menghadirkan narasumber kita pada episode kali ini, Bapak Bagus Heri Purnomo SSI Apoteker sebagai Kepala Balai POM di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Desi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Pak, selamat datang nih Pak, saya ucapkan kami dari tim AOC Balai POM di Batam ngadain podcast nih Pak ceritanya gitu. Podcastnya tuh namanya Sensasi. Sensasi itu kesingkatan dari Senin Santai Sosialisasi gitu Pak. Nah, proyeknya ini tuh maksudnya itu memfasilitasi tersebarnya ilmu-ilmu yang bermanfaat di lingkungan Balai POM di Batam. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu adalah tolak gratifikasi dalam rangka Balai POM Batam menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Siap. Nah,
gini loh Pak, konon katanya nih Pak, pemberian hadiah merupakan budaya gitu Pak di Indonesia yang saling memberi gitu kan Pak. Menarik sih Pak ini untuk kita bahas gitu, untuk kita ulik gitu. Ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal nih Pak, mungkin di saya dan mungkin di masyarakat atau di pegawai Balai Pom Batam. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan gratifikasi? Oke, terima kasih Mbak Desi. Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas ya. Antara lain bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa diskon atau rabat, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan sebagainya, masih banyak lagi. Terus seperti pemberian hadiah gitu Pak. Pemberian hadiah mungkin pada umumnya masyarakat kan tahunya tuh seperti pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu juga termasuk gratifikasi bukan sih Pak? Ya, ini yang harus diperhatikan ya antara pemberian hadiah dengan gratifikasi. Tentunya ada perbedaan ya. Apabila pemberian hadiah itu dalam jumlah yang wajar karena hubungan baik, dan yang harus dicatat adalah tidak ada kaitannya dengan jabatan. Nah itu tentunya tidak termasuk gratifikasi. Oh baik Ya. Pak. Berarti mungkin saya ngambil salah satu studi kasus lah ya Pak ya. Misal nih Pak, ada pernikahan seorang anak pejabat gitu. Nah pasti mengundang pegawai gitu ya Pak ya, satu kantor. Nah kan nggak mungkin ya Pak ya pegawai itu datang tangan kosong. Seorang pejabat gitu loh, mungkin sebagai seorang kepala seperti itu. Wah ini harus ngasih nih, malu nih kalau nggak ngasih gitu Pak. Jadi ada yang ngasih amplop, ada yang ngasih seperti kado. Nah itu juga termasuk gratifikasi bukan sih Pak? Ya, pemberian hadiah atau kado dalam rangka pernikahan, kemudian juga mungkin dalam rangka acara-acara yang lain, misalnya khitanan, kemudian akikah dan syukuran yang lain, itu tentunya tidak termasuk gratifikasi ya, karena banyak orang yang diundang. Kemudian itu juga karena acara-acara yang adat istiadat ya, itu tentunya tidak termasuk gratifikasi. Namun jumlahnya mungkin ada batasan-batasan ya. Ya, Maksimal itu 1 juta loh biasanya. Ya. Nah, berarti kalau saya ngasih lebih itu udah Iya, itu termasuk gratifikasi. gitu ya, Pak, ya. Jadi harus Baik, Pak. hati-hati, jumlahnya harus diperhatikan. Oke, jadi kapan nih Bapak mau undang kita nih Pak? Waduh, kalau anak saya baru semester 2 nih kuliah. Wah masih kuliah ya Pak Berarti ya? masih kurang, paling cepat 5 tahun lagi nih Mbak Waduh, Desi. masih lama ternyata. Padahal saya udah mau nyiapin kado loh ini Pak. Bercanda loh ya pemirsa. Sobat bercanda ya sobat ya. Bapak sudah menjelaskan kepada kita semua, boleh kita untuk memberikan yang namanya itu hadiah. Namun ya harus seperti sewajarnya begitu ya Pak ya. Iya. Terus saya ambil satu contoh lagi deh Pak gitu. Misal nih seperti hari raya besar gitu Pak, hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, kemudian seperti Natal dan Tahun Baru begitu. Kantor-kantor itu kan pasti ada ya Pak dari pihak-pihak luar atau pihak-pihak tertentu memberikan yang namanya itu sebuah hadiah atau parcel gitu. Mungkin niatnya mereka itu kan baik gitu ya, untuk silaturahmi, untuk mengucapkan terima kasih seperti itu. Itu juga termasuk gratifikasi atau enggak sih Pak? Nah, kalau ini termasuk gratifikasi ya. Oh itu termasuk ya Iya, Pak ya? iya, mudah-mudahan di Balai Pom Batam tidak ada lagi gratifikasi berupa parcel ya. Jadi misalnya ada seseorang yang memberi saya nih sebagai kepala Balai Pom Batam dalam rangka Hari Raya Idul Fitri misalnya memberikan parcel. Nah, mereka memberi pasti itu karena jabatan saya sebagai kepala Balai Pom Batam. Oke. Itu termasuk gratifikasi, Mbak Desi. Oke, Ya. berarti kita itu tidak boleh gitu ya Pak ya. Nah seandainya nih Pak gitu, kita menghadapi yang namanya kasus gratifikasi gitu Pak. Ya kita menerima, saya ada yang datang seperti apa sih Pak sikap yang harus kita lakukan? Iya, sikap kita terhadap gratifikasi yang pertama kita harus berani menolak ya, harus berani menolak tidak menerima gratifikasi. Namun di saat kondisi tertentu atau situasi tertentu kita tidak mampu untuk menolak, nggak apa-apa.
diterima saja. Namun tentunya nanti harus dilaporkan gratifikasi tersebut pada KPK, Mbak Desi. Oke, wah jauh juga ya Pak. Iya. Saya kalau udah dengar KPK tuh deg-degan ya saya Pak. Aduh, baik. Berarti kita memang harus dengan tegas gitu ya Pak ya, Iya. menolak yang namanya gratifikasi Betul. gitu ya Betul, Pak. Mbak Desi. Oke, nah kan kita menolak gratifikasi ini pasti punya tujuan ya Pak ya. Tujuan untuk seperti apa sih tujuan yang mungkin seperti tujuan ke Balai POM di Batamnya sendiri itu gimana sih Pak? Baik Mbak Desi, jadi tujuan kita membudayakan untuk menolak gratifikasi atau melaporkan gratifikasi adalah salah satu upaya Balai POM di Batam untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Berarti kita ini ya namanya juga pelayanan Balai POM di Batam ya Pak, kita harus bisa menjadi pemerintah yang instansi yang bersih, bebas korupsi, terus kemudian menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Betul sekali Mbak Desi. Wah kayaknya seru banget ini ngobrol-ngobrol santai sama Bapak seperti ini. Jarang-jarang loh guys kita ngobrol kayak gini. Biasanya kalau ketemu Bapak tuh, selamat pagi Pak, kayak gitu kan. Kalau di sini kita bisa ngobrol loh, santai banget. Itulah kenapa yang namanya sensasi gitu. Senin santai sosialisasi. Karena Ya. orang pada mikir Pak, Senin, aduh Senin kayak gitu kan. Kita sebagai tim AOC ingin membuat yang namanya itu adalah Senin itu santai. Tidak ada yang namanya itu berat di hari Senin gitu ya Pak. Baik. Oke Pak, jadi terima kasih nih Pak atas bincang-bincang kita. Semoga Sama-sama. baik Pak, semoga Badan POM terutama Balai POM di Batam bisa menjadi pemerintah bebas korupsi dan birokrasi dan melayani. Baik. Makasih Mbak Desi. Ya, sampai Sukses ketemu juga untuk lagi. tim AOC ya. Ya siap Pak, terima kasih Pak. Oke Sobat Sensasi, demikian dulu podcast kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan podcast selanjutnya. Terus dukung kami dengan selalu like, subscribe, and comment. Biar kami tetap semangat membuat sensasi-sensasi selanjutnya. Salam Sobat Sensasi, Senin Santai Sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.